Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Fernanda Noval dari PIPS 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia II. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bayu yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan materi ini. Nah, negara apa sih yang terlibat dalam Perang Dunia II ini? Pada peta dunia ini terlihat bahwa pada gambar hijau tua, negara sekutu yang bergabung sebelum serangan Jepang kepada Pearl Harbor. Yang kemudian hijau muda adalah negara sekutu yang bergabung setelah serangan Jepang pada Pearl Harbor. Yang berwarna jingga adalah negara sentral. Lalu kemudian pada negara sekutu ada negara-negara yang menentang kekuatan sentral, yaitu adalah Prancis, Inggris, dan Polandia. Lalu kemudian pada waktu selanjutnya negara-negara lain pun ikut bergabung kepada pihak sekutu. Antara lain adalah Aden Protectorat, Albania, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brazil, British Malaya, British Raj, Kanada, Chili, Cina, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Siprus, dan Cekoslowakia. Lalu kemudian ada negara-negara lain yaitu Denmark, Republik Dominika, Hindia Belanda, Ekuador, El Salvador, Indochina, Guyana, Yunani, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Iran, Irak, Luxembourg, Malta, Meksiko, Mongolia, Belanda, Newfoundland, Selandia Baru, Nicaragua, Norwegia, Palestina, Arab Saudi, Uni Soviet, Suriah, Rusia Serikat, Turki, Amerika Serikat, Uruguay, Venezuela, dan Yugoslavia. Negara-negara ini adalah negara yang bergabung kepada pihak sekutu. Lalu pada pihak sentral ada kekuatan sentral yang pertama kali dibentuk pada tahun 1940, 27 September, yaitu oleh Jerman atau Nazi, Italia, dan Jepang. Lalu kemudian ada negara-negara yang kemudian ikut bergabung kepada kekuatan sentral, yaitu adalah Bulgaria, Finlandia, Hungaria, Romania, Fiji, France, Thailand, Formosa, dan Maluku. Sebab umum terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan tujuan, yaitu terciptanya perdamaian dunia. Bahkan Liga Bangsa-Bangsa dalam kenyataannya merupakan alat negara-negara besar dan kegiatannya lebih banyak dalam bidang politik. Yang kedua adalah persekutuan. Kondisi ini memancing ketegangan-ketegangan baru yang mengiring negara-negara untuk membuat aliansi hingga tercipta 3 blok, yaitu blok Prancis atau demokrasi, blok Jerman atau fasis, dan blok Rusia atau komunis. Yang selanjutnya adalah revenge ide. Jerman yang kalah dalam Perang Dunia I dan merasa sangat dihinakan dalam perjanjian Versailles ingin membalas kekalahan terhadap musuh-musuhnya, terutama Prancis dan Inggris. Penyebab keempat adalah perlombaan senjata. Adanya konvensi Washington dan LBB tidak memberikan hasil terhadap pembatasan persenjataan negara-negara. Kondisi saling mencurigai kembali timbul, mula-mula terhadap Rusia, lalu Italia dan Jerman, sehingga negara-negara lain pun mulai mempersenjatai diri. Yang selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Perlombaan persenjataan merangsang kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Lalu lahirlah imperialisme Jerman menginginkan Eropa Tengah, Italia ke Laut Tengah, dan Ethiopia, serta Jepang mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Selanjutnya adalah pertentangan paham. Penyebab ini adalah karena fasisme dengan pemujaan negara nasional dan komunisme dengan paham internasional tidak mungkin bisa berjalan bersama, lalu satu sama lain pasti saling menghancurkan. Sementara itu, nasionalisme yang sempit dengan didukung kekuatan militer memunculkan sikap mendewakan bangsanya. Hitler dengan kebesaran Arya, Mussolini dengan kejayaan Julius Caesar, zaman Romawi kuno, dan Jepang yang menganggap sebagai keturunan Amaterasu Omikami. Penyebab lain terjadinya Perang Dunia yaitu adalah sebab khusus terjadinya Perang Dunia II adalah yang pertama adalah menurut bangsa Eropa, penyerbuan Jerman terhadap Polandia di Blitzkrieg pada tahun 1939 pada tanggal 11 September merupakan penyebab dari bangsa Eropa yang ingin menyerang untuk memunculkan
Perang Dunia II. Lalu dalam perspektif bangsa Asia, penyerbuan ke Cina oleh Jepang pertama kali di Nanking, Beijing, dan Shanghai 1937 merupakan salah satu alasan terkuat mengapa Jepang mengikuti Perang Dunia II. Lalu kemudian menurut bangsa Amerika Serikat, terjadi penyerbuan yang dilakukan Jepang terhadap pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1941 di Hawaii, yaitu di Pearl Harbor, merupakan penyebab utama mengapa Amerika Serikat ikut turut serta dalam Perang Dunia II ini. Fase-fase Perang Dunia II. Pada tahap pertama, negara-negara sentral telah menyiapkan diri mengadakan serangan, sedangkan negara-negara sekutu lebih banyak melakukan pertahanan. Lalu pada tahap kedua, yaitu adalah titik balik atau turning point. Dan yang pada tahap terakhir adalah negara-negara sekutu telah mencapai kondisi baik dan melakukan serangan balasan hingga akhirnya negara-negara sentral terpojok dan kalah. Lalu bagaimana akhir dari Perang Dunia ini? Ya, benar. Perang Dunia II dimenangkan oleh sekutu. Negara Italia adalah negara yang pertama kali dikalahkan. Hal ini disebabkan karena adanya golongan antifasis rakyat Italia di bawah pimpinan Badoglio yang bekerja sama dengan sekutu. Kemudian Jerman juga menyerah setelah dijepit Rusia dari timur dan sekutu dari barat selatan, yang menyebabkan Gustav Jod dan Laksamana Hans-Georg von Hindenburg menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada bulan 7 Mei 1945 di Reims. Jepang juga menyerah setelah dijatuhkannya bom atom kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dengan kata sandi Little Boy, dan Nagasaki 9 Agustus 1945 dengan kata sandi Fat Man. Ini adalah negara Jepang yang telah dibom oleh Amerika Serikat, yaitu tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Lalu kemudian apa sih sebab dari kekalahan negara sentral? Ya, negara-negara sentral secara potensi tidak memiliki sumber alam yang penting untuk peperangan. Yang kedua adalah jumlah negara sekutu dan daerah-daerah jajahan yang dimiliki bahan-bahan strategi yang terpadu kuat. Yang ketiga adalah masuknya Rusia ke dalam sekutu, dan yang terakhir adalah majunya teknologi pihak sekutu. Hal inilah yang menyebabkan kekalahan pada negara-negara sentral. Nah, kerugian apa sih yang terjadi setelah Perang Dunia II? Yang pertama adalah jumlah korban yang mati dalam peperangan mencapai 16, juta jiwa. Di antaranya adalah negara-negara yang mengikuti perang, yaitu adalah Cina, Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Jepang. Lalu kemudian di bidang politik, ada banyak sekali negara-negara di Asia Afrika memperoleh kemerdekaan. Salah satunya adalah Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 karena kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah meluasnya komunisme internasional yang menimbulkan perubahan perimbangan kekuatan dunia. Yang ketiga adalah timbulnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Dan yang terakhir adalah politik pecah belah yang dilakukan oleh negara adidaya untuk kepentingan sendiri di negara lain. Lalu di bidang ekonomi, perekonomian dunia mengalami kekacauan. Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi melalui berbagai program, antara lain Truman Doctrine, yaitu adalah bantuan ekonomi kepada Turki dan Yunani, Point for Truman, bantuan ekonomi dan militer atau Mutual Security Act kepada negara-negara terbelakang, termasuk Jerman dan Jepang yang kalah perang. Yang ketiga adalah bantuan Marshall Plan, yaitu adalah bantuan ekonomi, keuangan, dan militer kepada negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II. Lalu kemudian akibat dari Perang Dunia II di bidang sosial adalah golongan cerdik pandai semakin kuat kedudukannya. Karena tanpa penemuan mereka, peperangan tidak dapat dimenangkan. Usaha mengadakan dan meningkatkan penelitian untuk kepentingan manusia terus dilakukan. Lalu kemudian terbentuknya berbagai badan-badan rehabilitasi sosial untuk menyediakan bahan makanan, perumahan, dan kesehatan bagi para korban perang. Lalu mengurus para pengungsi, upaya untuk pengelolaan kembali tanah-tanah pertanian yang rusak dan terbengkalai. Dan yang terakhir adalah terbengkalainya United Nations Organization
yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia. Setelah terjadi perang, timbullah perjanjian Perang Dunia II yang diikuti oleh seluruh negara-negara yang mengikuti Perang Dunia II ini, yaitu Perjanjian Potsdam 2 Agustus 1945. Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris membicarakan tentang pembagian Jerman, denasifikasi, dan demilitarisasi Jerman. Perjanjian Potsdam ditentukan oleh Winston Churchill atau Perdana Menteri Inggris, Harry S. Truman atau Presiden Amerika Serikat, dan yang terakhir adalah Presiden Uni Soviet yaitu Joseph Stalin. Inti dari isi konferensi Potsdam berisi antara lain yaitu adalah Jerman yang dikuasai 4 negara sekutu dibagi menjadi 2 yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Lalu kota Berlin yang terletak di tengah negara kedudukan Uni Soviet juga dibagi 2 yaitu Berlin Timur yang diduduki oleh Uni Soviet dan Berlin Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Yang ketiga adalah wilayah Danzig dan daerah Jerman di sebelah timur Sungai Oder dan Nisi diberikan kepada Polandia. Yang keempat adalah demilitarisasi bagi Jerman. Dan yang kelima adalah penjahat perang harus dihukum. Dan yang terakhir adalah Jerman harus membayar kerugian perang selama terjadi Perang Dunia II ini. Perjanjian selanjutnya adalah Perjanjian San Francisco. Perjanjian ini adalah terjadi antara Sekutu dan Jepang yang dilakukan pada tahun 1945 di San Francisco. Perjanjian ini berisi tentang Kepulauan Jepang diperintah oleh Tentara Kependudukan Amerika Serikat yaitu untuk sementara. Lalu Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Cina. Kepulauan Jepang di Pasifik diserahkan kepada Amerika Serikat. Korea akan dimerdekakan dan untuk sementara waktu dibagi 2 wilayah pendudukan dengan batas 38 lintang utara. Di bagian utara diduduki Uni Soviet, sedangkan di selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Penjahat perang harus dihukum. Dan yang terakhir adalah Jepang harus membayar ganti rugi perang. Perjanjian selanjutnya adalah perjanjian antara Sekutu dan Italia. Perjanjian ini dilaksanakan pada Paris pada tahun 1945 dengan beberapa keputusan, yaitu wilayah Italia diperkecil, Trieste menjadi negara merdeka di bawah perwakilan PBB, Abesina dan Albania memperoleh kemerdekaannya kembali. Kemudian semua jajahan Italia dan Afrika Utara dikuasai oleh Inggris, dan yang terakhir adalah Italia harus membayar ganti rugi akibat perang yang ditimbulkannya. Perjanjian selanjutnya adalah Perjanjian Sekutu Austria yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Austria yang menghasilkan berbagai keputusan. Yang pertama adalah kota Wina dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Yang kedua adalah persyaratan lain menyusul karena belum ada keputusan dan persetujuan dari keempat negara pemenang Perang Dunia II di Wina. Perjanjian yang terakhir adalah Perjanjian Sekutu Hungaria, Rumania, Bulgaria, Finlandia. Nah, perjanjian ini ditentukan pada tahun 1945 di Paris dengan berbagai keputusan yang pada intinya sama, yaitu setiap wilayah harus diperkecil. Lalu, setiap negara juga harus mengganti biaya perang yang telah ditimbulkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.